Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, salam pariwisata Indonesia. Pada sesi kali ini sedikit akan saya sampaikan tentang beberapa hal atau faktor yang menjadi penyebab pengunjung itu enggan untuk datang kembali. Nah, pengunjung di sini saya lebih fokus ke pengunjung pariwisata, sebuah objek pariwisata atau di sebuah restoran. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pentingnya destinasi, pentingnya sebuah tujuan itu kadang menjadi referensi dan pertimbangan setiap insan, setiap orang yang akan melakukan healing atau akan melakukan sebuah perjalanan di kota-kota mana yang mereka tuju. Pengunjung ini sudah memiliki impian di dalamnya. Nanti ketika saya berkunjung ke tempat ini, maka saya akan melakukan ini, saya akan berfoto di sini, saya akan melakukan itu, dengan siapa saya akan pergi, berapa hari, dengan biaya yang saya sediakan segini, saya akan tidur di mana, dan lain sebagainya. Nah, ketika seorang ini sudah melakukan perjalanan, tentunya impian-impian ini mereka mencoba untuk mewujudkannya. Nah, ini yang fatal ketika pengunjung ini sudah datang di sebuah tempat wisata atau tempat makan, ternyata ekspektasinya berbeda dan di luar apa yang dibayangkannya. Ini akan menjadi hal yang sangat fatal sekali, dan ini akan menjadi faktor pengunjung ini akan enggan datang kembali untuk repeat visit menuju ke tempat tersebut. Jadi yang pertama, pengelola sebuah tempat wisata ini memang benar-benar harus belajar dan mempelajari dan harus mengetahui karakter-karakter pengunjung dan harus mengetahui sarana prasarana apa yang harus dipersiapkan, kemudian juga harus mempelajari apa-apa yang ada di dalam pengelolaan ini harus dimanajemen dengan baik. Yang pertama, pengunjung datang. Pengunjung akan bersinggungan dengan satu, lokasi parkir kendaraan. Lokasi parkir kendaraan idealnya adalah tempatnya luas, tempatnya nyaman, pengaturannya jelas, masuknya lewat mana, keluarnya lewat mana. Ketika pengunjung ini datang, tempat parkirnya sudah tidak nyaman, misalnya dari tanah, hujan, becek, ada air, ada lumpur, dan lain sebagainya. Ini satu, mereka sudah ilfil di tempat parkir. Ini belum masuk ya. Setelah itu, pengunjung langsung dikasih kartu karcis bayar parkir dan harus bayar di awal. Ini pun juga membuat pengunjung tidak nyaman. Ini baru datang, sudah ada perlakuan dimintai uang. Dasarnya itu ya, dimintai uang. Coba kita bandingkan, ketika pengunjung datang, diparkirkan oleh petugas parkir dari pengelola, dan dipersilakan masuk tanpa dimintai uang. Nanti bayarnya belakang, tetap bayar tapi di belakang. Ini hanya manajemen penempatan saja. Kira-kira nyaman-nyaman. Itu yang pertama. Kemudian setelah masuk objek wisata, pengunjung akan membeli tiket masuk. Yang kedua ini adalah berkaitan dengan harga. Kira-kira pengelola ini juga akan memikirkan objek wisata apa yang saya kelola, pantasnya ini dengan harga tiket masuk berapa. Kan nggak lucu ketika ini hanya sebuah objek wisata kecil tapi tiketnya ini mahal, kan tidak sebanding. Pengunjung membayar mahal hanya untuk hal kecil. Nah, ini juga harus ada penyesuaian di sini. Ketika membeli tiket, pengunjung juga harus dibuat nyaman. Reception atau teller kasir juga harus ramah, menjelaskan berbagai jenis paket-paketnya. Harga sekian weekday, harga sekian weekend. Harga ini sudah termasuk permainan ini, sudah termasuk ini, sudah termasuk itu. Jadi pengunjung sudah dibuat jelas dulu di awal. Ketika sudah dibuat seperti itu, diperlakukan nyaman seperti itu, terkadang uang itu tidak ada nilainya. Kenyamanan itu tidak bisa diukur dengan uang. Oke, pengunjung mulai masuk ke dalam. Toilet harus bersih, toilet harus disediakan kira-kira mencukupi kapasitas. Kalau tempatnya kecil, objeknya ini masih kecil,
masih belum berhektar-hektar lahannya, oke lah, toiletnya jumlahnya masih sedikit. Tapi kalau sudah tempatnya ini besar, toilet ini harus ditempatkan di titik-titik yang strategis, di mana pengunjung ini mudah untuk mencari. Jangan sampai pengunjung ini menahan, pengen buang air kecil saja sampai berlari ke sana ke sini, bingung mencari toilet karena keterbatasan informasi, keterbatasan arah panah yang memang mengarahkan ke toilet. Kebersihan toilet juga harus dikontrol, harus nyaman masuk, minimal ada parfumnya, tidak kotor, tidak berbau, dan ini memang harus ada petugas yang memang fokus untuk di urusan kebersihan toilet. Selanjutnya, tempat ibadah ini khusus menyediakan untuk yang beragama Islam. Biasanya pengunjung akan merasa tenang ketika sudah mulai adzan duhur, sudah mulai adzan asar. Bagi sebagian orang yang beragama Muslim, melakukan sholat pada waktu yang tepat, ini mereka akan kebingungan ketika tidak ada sarana sholat yang nyaman di situ. Jadi jangan asal-asalan menyediakan tempat sholat, tempat ibadah untuk orang Muslim ya di dalam objek wisata itu. Jangan asal-asalan dibuatkan hanya sekedarnya saja, ukurannya kecil, sudah tidak nyaman, di paling pojokan, di dekatnya toilet. Aduh, jangan sampai seperti itu ya. Ini minimal dibuatkan musola lah, musola walaupun tidak besar, tapi di situ sarana prasarannya ada di dalam, minimal ada tempat wudhunya nyaman, kemudian juga lantainya bersih, tidak panas dan lain sebagainya. Kemudian faktor-faktor yang lain yang memang perlu diperhatikan adalah apa yang dijual di dalam objek tersebut. Oke, tiket kita sudah berbicara di depan. Sekarang ketika sudah masuk, biasanya pengunjung itu dilarang untuk membawa makanan. Tidak boleh membawa makanan dari luar, tidak boleh membawa hewan peliharaan dan lain sebagainya. Ketika pengelola sudah melarang untuk tidak boleh membawa makanan dari luar, tentunya pengelola ini sudah menyiapkan makanan di dalam. Kita sekarang berbicara menu dan harga. Kira-kira kalau objek ini bukanya pagi sampai sore, tentunya makan berat harus ada, makan ringan juga harus ada, minuman juga harus ada. Menu disesuaikan dengan karakter pengunjung. Kalau ini objeknya di daerah Jawa Timur, berarti pengelola ini harus belajar sekiranya pengunjung saya ini yang datang ini dari wilayah mana saja. Jadi menunya ini harus disesuaikan. Kemudian harga. Oke, pajak jangan dijadikan alasan utama untuk menjadikan harga makanan ini mahal dan tidak terjangkau. Jadi ada satu cerita bahwa pengunjung ini membeli es degan dengan degan yang es kelapa muda ya, es kelapa muda, kelapa mudanya utuh di sebuah objek wisata. Kebetulan saya ada di sampingnya. Setelah membayar, ternyata apa yang keluar dari ucapannya? Menyesal membeli kelapa muda tersebut karena harganya tidak standar. Di luar sana satu kelapa muda mungkin 10-15 ribu, ini dihargai sampai 40 ribu satu kelapa muda. Bagi yang ekonomi menengah ke bawah yang ingin melakukan kunjungan ke objek wisata dengan harga segitu, Pak, ini berat, Pak. Dan ini akan menjadi story, bener-bener dia akan menceritakan ke saudaranya, kalau datang ke tempat ini jangan membeli kelapa muda di situ karena harganya dan sebagainya. Siapa yang rugi kira-kira? Gitu ya. Nah, jadi harga ini juga harus disesuaikan. Kemudian keramahan petugas ini juga menjadi hal yang penting untuk ditempatkan di tempat-tempat yang memang informasi di situ dibutuhkan, sehingga pengelola mengupayakan bagaimana memberikan informasi, papan-papan petunjuk, kemudian menempatkan orang-orang atau karyawan pengelola itu di sebuah titik-titik di mana pengunjungnya ketika ada kebingungan mau pesan makan di mana, mau mencari toilet di mana, ini dan sebagainya, ini mudah untuk ditemukan. Jadi begitu kurang lebihnya dalam pengelolaan objek wisata ini, faktor-faktor yang menjadi penyebab pengunjung ini enggan datang kembali ini sebisa mungkin harus diminimalisir, sebisa mungkin harus dimanajemen dengan baik sehingga tidak ada bahasa-bahasa yang memang pengunjung ini enggan untuk datang kembali.
Salam sukses selalu, salam pariwisata Indonesia, bangkit pariwisataku, bangkit pariwisata Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.